Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima, masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau nggak pernah latihan kaget, Pak. Nggak pernah latihan kaget. Ya, belum nikah nggak pernah punya masalah, begitu nikah besoknya langsung pisah. Nggak pernah punya masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah, karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang nggak pengen diuji, pengen lulus kan repot tuh. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Ya. Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan kau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang pernah kau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizrak. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak itu ilustrasi, bahasa balaghahnya itu kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban ke olahraga. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya. Bukan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah, gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan? Nah, ini diterjemahkan dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini, bahasa singkatnya, yang dulu aja selesai, masa yang ini nggak selesai. Itu bahasa kita itu. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, yang dulu aja selesai. Insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah, kalau itu nggak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan, itu musibah yang mencelakakan. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah menguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya. Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan nggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur, Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya nggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya nggak sadar gitu. Kadang orangnya nggak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis, ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahhab. Nah, ini adab dalam Quran. Kalau ada orang memvonis, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa, saya bisa. Bisa, nggak ada yang nggak bisa, bisa, nah, katakan itu. Waduh, tapi ini lawannya, katakan, tidak ada yang tidak mungkin, bisa. Bisa aja dulu gitu, perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar.
Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi, selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita, ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nah itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'dhimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih nggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kamu beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua ini. Katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Ya. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar, jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang, terima kasih ya Allah, kini giliranmu menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita, kita yang ikhtiar, pakai ilmunya, pakai tenaganya. Ya. Baik.